Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Devin Putra dengan nomor induk mahasiswa 20 2001 2015 2. Ya, kali ini tentang angka inverter. Nah, ringkasan dari cara pembuatan skemanya yaitu yang pertama kita harus memasukkan komponen yang diperlukan seperti ini dioda, IC, IC ini juga kapasitor, dan yang lain-lain. Dengan cara seperti ini, place lalu komponen, lalu pilih komponen apa yang mau digunakan. Setelah itu, pilih komponen yang mau digunakan seperti ini, lalu letakkan seperti ini. Disusun seperti yang diinginkan, seperti yang saya lakukan ini mengikuti skema ya. Skema yang dari gambar. Jadi setelah semua sudah berposisinya, tinggal dihubungkan dengan cara misalnya dari nomor 2 diklik pin nomor 2 pada VCC 12 volt ini yang berfungsi sebagai sumber tegangan rendah DC 12 volt, dihubungkan ke ini komponen D1 yaitu dioda, lalu ke IC ini U2 seperti itu. Dan di sini juga terdapat ada resistor yang berfungsi sebagai penghambat atau penghantar arus listrik. Lalu di sini juga terdapat IC DMOS 4047 yang berfungsi sebagai multivibrator yang tak stabil. Lalu di sini juga ada komponen Q1 Q2 yang nama lainnya itu MOSFET. MOSFET itu sebagai penguat tegangan listrik. Lalu di sini juga ada kapasitor. Kapasitor itu tempat buat menyimpan tegangan arus listrik, menyimpan tegangan. Lalu di sini juga terdapat ground yang sebagai pengantar arus listrik, tapi dia menuju tanah, ground. Lalu di sini kan ada dioda yang berfungsi sebagai penyarah arus atau menstabilkan arus atau mengantarkan listrik ke satu arah. Lalu di sini juga ada pin-pinnya seperti pin CT atau center tap, lalu ada pin trafo in plus atau trafo in minus, input output ya. Ini ground, ini R2, ini R3, ini resistor, ini IC ya. Lalu di sini juga ada lampu LED sebagai indikator apakah rangkaian ini berjalan dengan benar atau enggak. Itu bila berjalan dengan benar, dia akan menyala sebagai indikatornya. Ya, kalau prinsip kerja dari rangkaian ini sebenarnya simple. Rangkaian inverter itu prinsip kerjanya adalah saat supply arus DC masuk dalam rangkaian inverter, maka rangkaian ini akan bekerja dengan simpelnya itu merubah dari arus DC, listrik DC, menjadi AC. Nah, sumber daya yang berupa arus listrik DC dengan tegangan rendah 12 volt, yaitu ini, VCC 12 volt. VCC 12 volt diberikan ke center tap sekunder, CT, pin CT. Dari sini kan lurus ke atas, CT. Sekunder, lalu ke trafo. Sedangkan dua ujung dari transformator lainnya, yaitu ini, dua ini, terhubung dengan power MOSFET, yaitu Q1 ini sama Q2 ini kan CT, Q2. Lalu dihubungkan dengan melalui saklar atau switch. Saklar atau switch itu bisa menggunakan ini, power MOSFET ini. Kalau nggak salah, pakai power MOSFET ini. Yaitu jika saklar terhubung pada Q1 ini menyebabkan arus listrik jalur 1 mengalir dari terminal positif baterai, ke center tap primer transformator, yaitu ini.
enter tab ya. Ini. Lalu transformator hingga ke ground melalui saklar ya, saklar ini mungkin. Saklar power MOSFET. Kalau ini, ya yang ini. Pada saklar dipindahkan dari titik Q1, jalurnya itu dipindah dari titik Q1 ke Q2, power MOSFET Q2, maka arus listrik dari jalur 1 yang tadi itu tidak ada dan berpindah ke arus listrik jalur 2. Jalur 2 itu yang ini, jalur 2. Ya, akan menyambung terus sampai sini. Akan mulai mengalir dari terminal positifnya itu juga ke CT primer, lalu ke transformator hingga ke ground melalui saklar Q2. Nah, sedangkan fungsi-fungsi komponennya seperti di blok yang VCC 12 volt ini, itu kan dia sebagai sumber tegangan rendah DC aktif 2 volt. Lalu di sini ada IC 4047 sebagai multivibrator yang tak stabil. Lalu di sini terdapat dioda yang sebagai penyiar arus atau menstabilkan arus atau bisa juga menghantarkan arus listrik ke satu arah. Lalu di sini terdapat beberapa resistor. Resistor itu fungsinya sebagai penghambat atau penghantar arus listrik. Lalu di sini terdapat ground, ini ground. Ground itu sebagai penghantar arus listrik yang arahnya itu menuju tanah. Ya. Baru juga ada MOSFET atau power MOSFET ini Q1, Q2. Itu dia sebagai penguat tegangan listrik, penguat tegangan. Karena kan dia dari DC ke AC itu pasti tegangannya jadi kecil. Namanya itu VR, tegangan teriak. Tegangan teriak, dia pasti akan kotak-kotak gitu. Kalau di osiloskop, jadi gambar kotak-kotak itu baru dengan power MOSFET ini dikuatkan lagi supaya membesar lah harusnya. Lalu sini juga ada LED, lampu LED sebagai indikator apakah rangkaian itu berjalan dengan baik atau tidak. Lalu terdapat kapasitor ini cap kapasitor sebagai tempat menyimpan arus listrik. Lalu sini juga terdapat trafo atau transformator. Ya, fungsinya kan tergantung mau trafo step up atau step down. Ya kan? Yang berfungsi sebagai menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Yang di dalam itu terdapat gejala-gejala induksi atau gagal induksi atau induksi elektromagnetik. Ya, seperti itu. Untuk hasil desain final visible layout-nya seperti ini. Bisa dilihat. Ini. Ya. Ini. Kabel-kabelnya. Ini CT, trafo in, plus, trafo in minus, trafo plus minus. Cara pembuatannya itu, pertama, kita bikin box kotak ini. Kayaknya sini agak ngebug, jadi hilang. Terus, pakai sini aja. Bisa. Lalu setelah buat kotak yang kuning itu, yang ada di sini, kotak kuning ini, lalu pilih auto placer seperti ini, auto placer. Tapi saya ini udah ada semua komponennya, jadi auto placer nanti centang semua komponennya yang ada dalam situ, lalu lakukan di oke. Nanti dia akan otomatis muncul komponen-komponennya seperti ini. Lalu tinggal didesain lah sekreatif mungkin. Supaya lebih rapi atau lebih enak dilihat lah. Setelah auto placer, tinggal kalau mau lebih bagus lagi atau lebih kelihatan lah kabel-kabelnya, buka ke bagian teknologi, lalu ke design rule manager dulu, masuk ke bagian match classes, ke bagian power. Nah, di sini bisa ngatur mau kabel seperti apa, mau tebal seperti apa, warna seperti apa, ini kan bagian power. Baru ada signal ini juga bisa berapa, T30, 40. Baru stylenya seperti apa, via stylenya. Saya menggunakan T30 untuk fresh dan V70 untuk via-nya. Stylenya. Setelah selesai bagian via stylenya itu, oke dulu. Tapi jangan langsung disambung-sambungin dulu kabelnya. Dicek dulu di bagian 3D visualnya. Apakah udah bagus belum desainnya itu kan? Desainnya nih.
udah pas atau udah enak atau udah dilihat, tinggal dilihat dulu apa kalau memang udah pas, lalu kembali ke PCB layout-nya, lalu jalankan auto router itu ini, diklik, nanti dia akan ada tulisannya di pojok kanan atas itu begin running. Nah, tinggal running nanti dia auto untuk menyambungkan kabel-kabelnya ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lah menyambungkan manual, bisa pakai auto router supaya lebih cepat, ya kan? Setelah itu selesai, tinggal buka hasil seperti ini, 3D visual. Di bagian 3D visualizer itu yang ini, ikonnya kan, 3D visualizer. Buka 3D visualizer. Nah, di sini kan ada C4, C5, C3. Kalau sini ada resistor 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Sini ada IC, di sini ada PCC sebagai tempat tegangannya. Terus ada ini sebagai tempat tegangan yang rendah tadi ya, dengan DC rendah. Seperti itu. Ya, seperti itu. Baru ini ada lampu, ada dioda, ini pin-pinnya, ya, gitu. Nah, ini di PCB layout-nya bisa dilihat itu, ini bisa mau keliling-kelilingnya nih. Ini bagian bawahnya, jalur-jalur supaya lebih kelihatan kabelnya kemana aja sih bentuknya. Nah, itu. Ini dari samping, ini dari atas lagi. Kurang lebih seperti itulah. Misalnya, bentar. Ya. View, ini front view, top view, right view kan, back view, right view, backnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan singkat saya mengenai rangkaian inverter ini. Maaf apabila ada yang kurang jelas atau kurang berkenan atau ada salah kata. Langkah baiknya bila saling memaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelatihannya. Kurang lebih seperti itu ya.